Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali, salam damai sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, Rabu tanggal 16 September tahun 2020, bacaan yang pertama mari kita baca di dalam kitab Keluaran 8 ayat 5-19, beginilah bunyinya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak, lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantera mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripadaku dan daripada rakyatku, maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kata Musa kepada Firaun, silakanlah tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya katak-katak itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Katanya, besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya tuanku mengetahui, bahwa tidak ada yang seperti Tuhan kami. Maka katak-katak itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena katak-katak yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga katak-katak itu mati lenyap dari rumah, dari halaman dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati, dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah, maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu manteranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Tuhan. Tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Bacaan yang kedua mari kita baca di dalam kitab Filipi 2 ayat 19-24, beginilah bunyinya. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku, yang sehati dan sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya, bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan untuk kita pada hari ini adalah, Tuhan peduli terhadap umatnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari bacaan yang pertama yang telah kita baca tadi, kita telah melihat bagaimana Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya di negeri Mesir. Ia menunjukkan kemahakuasaannya dengan mendatangkan tulah katak dan nyamuk di sana. Adapun yang menjadi maksud Tuhan melakukan semua itu adalah, supaya semua orang, khususnya orang Israel, menjadi percaya kepadanya, dan supaya Firaun membiarkan orang Israel itu keluar serta bebas dari negeri Mesir. Tuhan tidak mau membiarkan umatnya berlarut-larut di dalam ketidakpastian iman dan perbudakan hidup.
Sebab yang Tuhan mau ialah, umatnya dapat hidup berdasarkan iman yang teguh dan menikmati kemerdekaan dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari bacaan yang kedua yang telah kita baca tadi, kita melihat bahwa Rasul Paulus akan mengirimkan Timotius ke tengah-tengah jemaat yang ada di Filipi. Rasul Paulus mengirimkan Timotius untuk menuntun dan menguatkan jemaat yang ada di Filipi dalam menghadapi berita-berita yang menyesatkan yang diberitakan orang lain di sana. Rasul Paulus tidak mau membiarkan jemaat yang ada di Filipi berjalan tanpa komando. Itu sebabnya, ia mengirimkan Timotius ke Filipi, di saat ia sedang di dalam penjara. Dan ia yakin, bahwa pada suatu saat ia pasti akan dibebaskan dan pasti datang kembali ke Filipi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari penjelasan kedua perikop yang kita renungkan ini, kita dapat memahami, bahwa Tuhan peduli kepada umatnya. Ia tidak membiarkan umatnya hidup di dalam ketidakpastian dan penindasan. Ia akan datang dan melakukan perbuatan yang dapat meneguhkan iman dan membebaskan hidup. Perbuatan inilah yang juga terlihat dari sosok seorang Rasul Paulus, di mana ia juga peduli terhadap jemaat yang ada di Filipi. Ia ingin supaya jemaat yang di Filipi tetap teguh dalam iman, sekalipun banyak berita atau pengajaran tentang Injil, di mana pengajaran itu telah disebarkan dengan maksud-maksud yang tidak baik, oleh karena ia telah dipenjarakan. Itulah sebabnya, ia mengirim Timotius ke Filipi. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap menaruh kepercayaan dan pengharapan kita kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan yang peduli, dan oleh karena kepeduliannya lah maka kita dapat bertahan hidup sampai pada saat ini. Sehingga, ketika kita menyadari kepedulian Tuhan bagi kita, mari kita tetap percaya dan berharap hanya kepadanya. Supaya kepeduliannya tetap berkesinambungan di dalam kehidupan kita. Dengan melihat adanya iman dan pengharapan di dalam diri kita, tentu Dia akan selalu bersedia memberikan yang terbaik ke dalam kehidupan kita. Untuk saat ini, untuk masa depan, untuk keluarga, bahkan untuk negara kita. Selanjutnya, sebagai orang percaya, marilah kita menyatakan kepedulian kepada semua orang. Memikirkan, mengatakan, dan melakukan segala macam cara yang baik untuk kebaikan sesama. Mari kita juga hadir dan berbuat seperti perbuatan Tuhan dan pelayanan Rasul Paulus. Mari kita datang dan berbuat untuk meneguhkan iman dan membawa pembebasan, bukan membawa keraguan dan penindasan. Jangan takut, Tuhan peduli kepada kita. Dia akan menyertai dan menopang kita. Amin.